massal. Jadi harus itu dilakukan. Dan tentu saya sendiri sangat memerlukan itu. Ya. Jadi untuk bersama-sama mengawasi gimana efektivitas dari badan yang kita bentuk ini. Karena komitmen kita adalah sebenarnya kan ruh dari pemerintah itu sebenarnya adalah pelayanan publik, ya, masuk perizinan itu ada di situ. Saya sering sampaikan. Jadi kita ini ya kalau bahasa agamanya kan khodimul ummah itu, ya pelayan bagi umat, bagi masyarakat. Saya kira di sini persoalan. Artinya dengan adanya des pelayanan ini itu sangat penting. Pak Wali Kota lebih bisa mengontrol jajarannya begitu. Jangan sampai hanya laporannya nanti ABS asalkan Bapak senang begitu. Dan itu saya kan kawal terus kan, saya lihat betulkah gitu, sudah sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan semua apa yang komitmen yang diumumkan lewat media cetak, lewat media elektronik kan itu. Jadi saya bisa kontrol seperti itu. Tapi saya minta juga masyarakat itu ya untuk soal-soal perizinan ini ya sejauh itu bisa langsung aja gitu urusan gitu. Jangan sampai tanpa calo begitu. Ya enggak usah seperti itulah. Karena saya juga sering jadi korban, ya maaf saja tuh. Soal itu kan. Makanya ya sudah itu ya, supaya itu bisa diawasi, ada pengaduan seperti itu. Dan saya kira semua terbuka, transparan, diumumkan semua ya. Standar pelayanannya, kemudian target penyelesaiannya berapa hari, kemudian syarat-syarat yang harus ada di situ, berapa tarifnya, mana yang kena tarif dan mana yang tidak kena tarif, semua ada di situ. Nah itu ya. Jadi artinya masyarakat tidak perlu bertanya lagi, sebenarnya tinggal melihat begitu. Lihat saja. Oke, saya ingin ke Bang Adhar Hakim. Kalau tadi Pak Wali Kota sempat mengatakan ada sedikit cibiran bahwa ini kadang ada praktek percaloan begitu. Ini urusannya Ombudsman untuk memutus mata rantai itu sendiri begitu. Bang Adhar, catatan terakhirnya. Ya, memang kalau di perizinan kemudian ada calo gitu ya, karena seperti ada gula ada semut ya. Karena biasanya itu ada supply and demand. Di mana-mana kalau sistem pelayanan perizinannya itu dilakukan dengan menggunakan 14 standar komponen pelayanan publik ya, yang sesuai Undang-Undang 25 ya. Ada dasar hukum, ada kemudian kepastian di situ ya, ada kemudian kepastian itu maksudnya jangka waktu, kemudian tarif dan lain-lain ya. Lalu yang juga salah satu yang paling penting adalah pengawasan internal ya. Itu saya kira nggak akan mungkin ada itu ya. Kami Ombudsman di beberapa tempat melakukan studi untuk itu terlihat. Tadi Pak Wali juga sudah mengatakan bila perlu ke depan itu harus cukup lewat komputer, dia tidak perlu datang gitu ya. Karena kan banyak orang bilang kalau sudah ada pihak pertama dan pihak kedua, pihak ketiganya saya tahu. Nah kalau dengan komputerisasi itu nggak bisa lagi, nggak ada ketemu. Di DKI hal itu sudah dilakukan dan hasilnya luar biasa. Memang menurunkan secara drastis praktek percaloan termasuk. Karena begini Mas, kita juga nggak ingin ya gara-gara praktek-praktek percaloan ini juga merusak agenda besar yang sudah bagus dijalankan itu. Dan kita ingin berada pada posisi itu mendukung ya. Salah satunya ya udah kalau calo itu biar kami ikut bersama mengawasinya ya, karena sudah capek-capek Pak Wali dan kawan-kawan di birokrasi di Pemkot membangun ini sistem ini, tapi masih ada itu. Ya kita harus teriakkan gitu ya. Karena apa? Fungsi utama pemerintahan pelayanan gitu. Kalau dalam konteks pelayanan itu ada pihak yang mengganggu, idealnya memang kita harus mengatakan itu sebagai musuh bersama gitu ya, bahwa calo ini memang nggak perlu ada gitu lah. Tapi satu sisi kita juga harus fair, meminta kepada warga sebaiknya jangan pakai calo gitu lah. Kita butuh kesadaran masyarakat ya, itu. Kemudian warga masih menggunakan itu memang nggak susah. Oleh sebab itu, ya betul tadi sarannya sebaiknya datang sendiri. Sebaiknya datang ke kantor. Kalau sudah kantornya sudah bagus, ruangannya nyaman, ya AC, kemudian petugasnya senyum, saya kira kan gitu Pak, nggak ada lagi alasan untuk nggak datang gitu kan. Nggak ada lagi calonnya nggak berani masuk gitu ya, calonnya nggak berani masuk, saya kira memang udah nggak ada alasan nggak datang. Saya kira arah kita ke depan harus sama-sama berpikir seperti itu. Jangan sampai nanti senyumnya petugas itu menjadi gulanya semut atau calo-calo itu. Kita serahkan kepada tim reformasi birokrasi ini, catatan terakhir untuk sesi kita ini. Ya, pertama kami luar
biasa ya malam ini Pak Wali menyampaikan komitmennya ya. Luar biasa bahwa ingin mendorong Badan Pangan Terpadu menjadi role model bersama. Kami akan mengukur 10 bulan ke depan. Ya, apakah komitmen ini terbukti atau tidak. Nah, itu kita sama-sama dengan masyarakat. Nanti kami akan memfasilitasi terbentuknya forum warga untuk pengawasannya. Jadi momentum malam ini merupakan langkah kami di tim reformasi birokrasi untuk memberikan atensi luar biasa terhadap pemerintah Kota Mataram untuk mendorong percepatan Badan Pangan Terpadu ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini untuk kita berdiskusi bagaimana kemudian reformasi birokrasi yang ada di Kota Mataram. Pemirsa, itu dia diskusi kami bersama ketiga narasumber kami pada malam hari ini terkait bagaimana kemudian reformasi birokrasi dalam bidang perizinan setara, adil, dan kemudian inklusif. Semoga tayangan kami ini memberikan manfaat bagi Anda semua, khususnya di Kota Mataram, untuk bagaimana kemudian sekarang Wali Kota Mataram dengan jajarannya sudah membentuk BMP2T dalam memproses perizinan yang kemudian atau mempermudah lebih cepat perizinan-perizinan yang diurus oleh warga Kota Mataram maupun para investor pada umumnya. Saya Fifuddin Adnan beserta kru yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.